Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya dari Sumut belum tertransfer energinya. Sampai ke sini aku ulangi lagi salamnya ya. Waduh, pakai di spotlight, gede banget kan gue tuh. Ya dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya di sini ya. Masya Allah, alhamdulillah pada ini hari apa sih? Senin ya. Senin malam ini kita bisa berkumpul di online ya. Kalau offline kayaknya sulit, harus pakai koper dulu, harus terbang dulu ya jauh-jauh. Tapi dengan adanya pandemi ini kita bisa bertemu dari rumah masing-masing tentunya gitu ya. Harapannya tidak mengurangi rasa semangat kita ya untuk Zoom terus ya. Berapa kali Anda nge-Zoom tiap hari ya. Malam ini ditutup dengan Zoom lagi gitu ya. So selamat malam aku ucapin, dan juga terima kasih tentunya buat tim Sumut yang sudah mengundang aku nih ya, yang belum pernah ke Sumatera Utara ya, jadi lebih berinteraksi dengan anak-anak tim Sumut gitu. So terima kasih atas undangannya. Kali ini kita mau sharing santuy aja sih ya, malam-malam ini bukan kuliah 3 SKS gitu, tenang aja. Jadi kita mau asik-asikan aja sesuai dengan judulnya ya. Judulnya katanya di request-nya kasih referensi-referensi seputar games untuk virtual ya, games online yang anti gagal. Wah, berat juga ya Bun, kan gagal atau enggaknya kan apakah tergantung saya, kan tergantung anda ya. Jadi saya hanya bisa memberikan referensi aja gitu ya. Tapi sebelum itu aku mau share screen dulu, dan sebelumnya mungkin aku mau tanya nih dari ya Allah, manusia gila semua. Oke, baik. Setidaknya aku yang paling nggak gila lah ya dibandingkan kalian. Oke, aku tahu Bu Ika yang paling kan. Sip. Teman-teman yang pertama kali ngefasil siapa? Mungkin boleh. Ada yang sebelumnya sudah ataupun yang baru mau pertama kali. Oke, Dik Iksal. Oke, Dik Nadia. Oke, siapa lagi? Dik Aldo. Oke, baik. Itu baru pertama kali ya. Berarti sisanya sudah pernah ya? Sudah pernah punya experience-nya fasil, dan kayaknya nanti bisa saling bertukar ya. Dan kalau nggak salah Fitra juga kemarin cerita udah udah sempat upgrading juga ya terkait dunia penghasilan, rencana moderasi dan segala macam. So kali ini kita bakal fokus untuk games-gamesnya. Sebentar. Oke. Tan pertama kali di film. Oke, biasanya di mana Tan? Nongol nggak? Nongol lah, terlihat. Kan Pak. Siapa di sini yang sarjana Kanva? Kanva nih, anak Kanva. Yoi. Udah Kalau pro bisa belum, mudah. Apanya? Oh, Kanvanya. Udah premium. Oh, udah dong Pak. Biar fiturnya tidak terbatas. Oke, siap, langsung aja. Kita mulai, bismillah. So teman-teman, ini karena seru banget on cam kayak gini, jadi nanti kita ya kayak sharing biasa aja. Teman-teman boleh nanggepin langsung pakai suara, pakai chat gitu ya, segala macam. Saat ini berapa lama ya Pak? Ntar kalau saya kebablasan ingetin ya Pak, takutnya kita nanti sampai jam 12 malam gitu kan, saya mau tidur. Nggak apa-apa. Senyamannya aja sampai kapan. Waduh, susah Pak kalau ngomongin nyaman. Sampai sahur. Sampai Bogor hujan lagi. Sampai sahur, insya Allah. Oke, sip. Ini dia. Ini khususnya kita games online ini untuk teman-teman di sesi fasil nanti gitu ya, bisa teman-teman gunakan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya apa yang kita diskusikan pada malam hari ini itu juga bisa dipakai buat organisasi teman-teman ataupun komunitasnya gitu kan. Kalaupun ngadain webinar gitu. Tapi sebelum itu kenalin ya, ini aku yang sudah dikenalkan secara singkat mungkin tadi ya, sebut saja Mutia panggilannya. Oke, ya, alumni FIM 20 dan 21 juga ya. FIM Bogor, tapi saat ini rumah di Bekasi. Jadi ya saya FIM apa ya? Ya FIM itulah ya. Terus ya orang Bekasi, terus memang suka sama dunia people development gitu ya. Emang sehari-hari beraktivitas ya di lembaga pengembangan SDM yang sifatnya itu emang ya kayak gini, ketemu orangnya, bikin nge-Zoom,
bikin gimana caranya nge-zoom itu ya nggak sekedar satu arah segala macam gitu, emang sering belajar dari situ. Dan juga selain suka dunia web development juga suka hal-hal receh ya. Saya tuh nggak kuat kalau mikir-mikir yang berat-berat gitu ya, seperti tentang dunia global saat ini, terus gejolak rupiah atau apa tuh saya nggak nyampe gitu ya. Jadi saya sukanya hal-hal yang receh aja, dan saya suka sama Tonight Show Mania. Di sini ada nggak sih yang nonton? Ada yang nonton? Ada yang suka nontonin Tonight Show nggak? Ada nggak? Ada. Saya nggak punya TV. Jadi ya udah YouTube Pak, kan sekarang YouTube lebih dari TV ya. Ya, oke, YouTube ya intinya emang suka dunia hal yang yang gimana caranya tuh kita ketika ngelakuin sesuatu tuh fun gitu ya, bawaannya tuh menyenangkan, dan itu harapannya dengan permainan tadi itu bisa kita kombinasikan dengan cara kita ngedelivery suatu nanti pas sesi fasil time gitu kan, jadi lebih seru ya, lebih enak gitu. So ini sahabat receh muslimah, ya Allah. Oke, jadi apa yang mau kita diskusiin pada malam hari ini yaitu gimana nge-game-nya untuk teman-teman nanti di sesi fasil yang itu asik dan menarik, terus juga referensi mungkin games online yang sejauh ini pernah aku mainkan gitu ya. Dan nanti mungkin kalau misalkan ada waktu kita bisa mainin biar langsung tahu aja gitu ya. Jangan grogi dong ya, aku grogol. Oke. Nah, siapa yang pernah main biasanya kalian main apa aja sih kalau online? Udah nggak, biasanya apa? Selain apa namanya itu? Apa sih kemarin lagi booming? Impostor. Kalau Bang Ipul tuh main judi, dia beda. Astagfirullahalazim. Harum. Apa? Pinjar. Pinjar. Iya. Terus apa ya? Yang gambar-gambar itu tuh apa sih? Itu pokoknya. Gartik. Enggak, bukan. Yang dia tuh ada gambar, terus kita tuh nebak dari gambar itu satu kata. Iya, Names apa? Oh iya. Iya, memang. Mama. Gak apa-apa kata. Kalau salah nggak apa-apa. Memang banyak aliran-aliran tebak gambar teman-temanku. Jadi Intan tidak salah ya. Pokoknya ya kalau nebak gambar ya kan namanya tebak gambar. Ya. Oke, apalagi? Apalagi biasanya? Mainin komputer yang nggak ada wifi-nya. Iya, bikin dinosaurus. Iya, aku juga suka tuh nungguin ya sampai itu betul. Nah, apalagi sih? Pinball kan enggak ya? Pinball teman-teman kayaknya enggak ya? Soliter gitu kan enggak ya? Kalau Kaintan tuh suka mainin perasaan cowok, Kaintan. Waduh. Siapakah itu? Itu Iksal. Dia penipuan. Astagfirullah, aku tidak Main point blank. Udah nggak usah tuduh-tuduhan. Ya. Oke. Nah itu ya. Kamu tidak percaya sama anak fasilmu, kamu Tia. Intan itu sangat kalem ya kan? Udah aku tahu Intan apa yang kalian maksud, aku tahu. Diam Anda. Jangan bongkar rahasia Intan panik kan. Oke. Kenapa kamu Ayah. Jadi pemateri guys. Dah. Jadi itu ya teman-teman. Nah, mungkin banyak yang beberapa kali teman-teman mainkan di online gitu ya. Nah, kita coba nanti kira-kira permainan tipikal apa saja yang itu bisa kita kontekskan untuk sesi fasil time gitu. Karena kan kalau yang teman-teman tadi ada nyebut point blank kan, point blank susah ya buat fasil time ya kan. Nah, kita akan cari pilihan-pilihan games apa aja tuh ya yang bisa dimainin saat fasil time. Oke. Nah, ini kenapa harus pakai nge-games ini buat kita nge-recap aja ya, pasti teman-teman juga udah sadar gitu ya. Kalau kita rasanya belajar tapi pakai games itu kan rasanya ya belajar tapi rasa bermain gitu. Belajar kayak nggak belajar kan. Gitu. Misalkan kayak suasana itu jadi ya menyenangkan, terus mungkin jadi lebih nyaman buat para peserta-pesertanya yang di Zoom ini gitu. Dan karena vibes-nya itu happy, seru ya, akhirnya bisa menambah semangat juga. Jadi kan materi atau sesi belajar itu kan nggak boring gitu ya. Jadi itu kenapa pakai games. Terus juga bisa, nah gara-gara kita nge-games ya, ketawa-ketawa tapi yang berfaedah, nah itu bisa juga jadi kita bisa jalin hubungan baik sama orang gitu kan, daripada kita serius kayak
ya gimana menurut kamu tentang ini gitu. Itu kan ya datar flat gitu kan. Coba dengan adanya games ini kita jadi lebih nanti akan tahu karakter orang, akan lebih apa ya? Ya vibes-nya tuh seru aja gitu dan akhirnya bisa juga jadi jalan untuk menjalin hubungan baik ya, hubungan silaturahmi gitu. Dan terus juga nah dengan kita nanti sesi fasil time itu kan biasanya kayak kita bertanya tentang gimana kesannya peserta, gimana pemahaman peserta terhadap materi. Nah, ini akhirnya membuat peserta itu punya pemahaman dan pengalaman yang berkesan dibandingkan hanya belajar ya satu arah aja kayak oh dapat ini udah terus itu bisa jadi lupa gitu ya. Tapi dengan adanya games ini jadi lebih kemarin gue yang menang itu ya, kemarin gue yang pakai ada visual-visual gambar segala macam itu kan jadi lebih apa ya berkesan ya bagi para peserta gitu. Nah, biar sesi gamesnya di sesi fasil itu makin asik, kalau aku pribadi ya ini kalau aku pribadi itu pakai rumus namanya T plus 3 ion. Ya, aku pribadi yang selama ini aku jalankan sih seperti itu. Ini nggak ada rumus dari mana mas, ini kayak ya aku aja sih formula dari aku pribadi aja gitu ya selama ini biasanya gimana gitu. Yang pertama ini gitu, trust ya. Ini hal yang pertama banget si para peserta ini, si para lawan-lawan di audiens Zoom ini ya harus trust dulu sama kita gitu. Sama kayak teman-teman di sini aku ngomong kayak gini, aku nggak tahu teman-teman tuh trust gak ya sama aku ngomong ini. Nah itu dia gitu. Jadi pertama-tama itu kita harus megang trust dulu dari orang-orang yang di Zoom ini gitu. Kalau udah trust, nah sambil kitanya perlu namanya preparation, interaction dan appreciation gitu. Jadi selama sesi fasil itu, sesi ngefasil, kita dibutuhkan itu yang namanya diri kita persiapannya ya, terus kita juga perlu berinteraksi dengan mereka, jangan cuma kita doang nih yang ngomong dari awal sampai akhir, terus tapi juga jangan sampai kita lupa untuk mengapresiasi orang yang kita ajak interaksi. Nah ini yang pertama, trust ya, kita bangun kepercayaan dimulai dari kedekatan. Nah, hal yang paling krusial banget saat nanti bisa jadi kita sama sekali nggak kenal dengan siapa sih para anak-anak fasilnya itu, ya yang jadi kuncinya itu adalah kita megang first impression yang baik dan menarik dulu gitu. Kalau itu udah dipegang, insya Allah ya bakal lancar lah kesananya gitu. Tapi kalau ininya aja dalam tanda kutip gagal, ya bisa jadi orang kayak what do you mean atau apa gitu ya. Nah itu makanya pentingnya untuk kita punya first impression yang baik dan menarik untuk si audiens Zoom itu gitu. Dan juga yang kedua, kenali siapa yang mau diajak main. Ya lebih kurang kita punya gambaran dulu lah, sepertinya profil orang-orang yang mau kita ajak main tuh siapa sih, kayak gimana sih. Misalkan ya paling minimal misalkan usianya lah, referensi-referensinya, oh mereka kebanyakan mahasiswa, oh mereka kebanyakan itu yang udah kerja gitu, atau mereka yang punya dunia, yang suka dunia apa. Nah itu kita bisa kenalin itu lewat informasi-informasi sebelumnya, biar apa? Biar kita bisa mengkontekskan itu lebih pas gitu sama audiensnya gitu. Dan yang terakhir juga bikin nyambung. Nah ini cari hal-hal yang relate tadi. Makanya beberapa kali juga tadi sempat kan aku tanya teman-teman pernah main apa? Biasa jadi aku juga pernah main. Teman-teman suka Tonight Show juga enggak? Bisa jadi kita punya referensi yang sama. Ataupun tadi apalah pokoknya hal-hal yang bisa kayaknya itu bikin nyambung. Ya cari-cari aja gitu. Kira-kira apa ya nih? Ini kita kayaknya punya kesamaan apa ya gitu. Misalkan tadi aku di awal kayak teman-teman sering nge-Zoom nggak sih gitu, ataupun siapa yang udah pernah ngefasil segala macam gitu. Jadi cari-cari kesamaan gitu. Bahwa kayak aku sama kamu ini tuh sama loh kita gitu, nggak ada gapnya gitu. Ketika trust ini udah terbangun, akhirnya itu memudahkan kita tuh dalam proses kita ngefasil gitu. Dan yang nggak lupa juga itu kita punya persiapan, ya kan? Persiapannya dari apa? Dari kitanya sendiri dulu gitu. Kondisikan, kalau aku pribadi ya, aku mau kondisikan diri sebaik mungkin gitu ya. Kalau kan kita mau games, mau happy, ya kitanya ya walaupun kita lagi mungkin ada problematika hidup atau apa, nah itu kita emang harus pintar-pintar mengkondisikan diri dulu, kayak ibaratnya kayak jadi sampingin dulu, benar-benar kondisiin bahwa hari ini pada sesi ini aku tuh mau membantu orang lain lewat cara yang menyenangkan gini gitu. Jadi jangan sampai kitanya tuh kayak kelihatan mumet lagi stres terus kita tampilin itu ke orang gitu.
ya walaupun online bisa jadi ketika mimik-mimik kita kelihatan, orang dinangkep jadi jadi kenangkep lah nggak enaknya gitu. Nah itu dia makanya penting banget aku pribadi ya mengkondisikan suasana pikiran dan hati gitu. Niatinnya itu memang sesi fasil ini walaupun yang singkat mungkin 30 menit, 1 jam segala macam, gimana caranya sesi singkat itu orang tuh berkesan dan orang tuh dapat manfaat dari sesi ketemuan kita itu. Jadi jangan sampai misalkan kita fokusnya hahaha hihi, tapi orang lupa tadi gue dapat apa ya? Atau enggak kita fokus yang serius aja, tapi nggak berkesan apa-apa gitu. Nah makanya penting banget untuk kondisikan diri, niatin untuk mempermudah urusan orang lain gitu ya, dan juga kondisikan lingkungannya dalam artian misalkan persiapan tempat kita nih, tempat dari teman-teman gitu ya, perhatikan background, perhatikan layar laptop, internet, terus juga mungkin kalau aus ya sediain minuman, terus ya pokoknya benar-benar kondisikan diri tuh senyaman mungkin, karena kalau kitanya udah nyaman, insya Allah kita bisa delivernya tuh jauh lebih tenang ya, jauh lebih lebih enak aja dibanding kita kepikiran kayak aduh mau hujan, cucian jemuran gitulah misalkan gitu ya. Jadi kondisikan diri kita emang udah siap untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan juga yang paling penting tentunya kita nanti fasil misalkan kalau ngefasilnya sendiri, nah itu akan jauh lebih challenging ya dibandingkan berdua. Kenapa? Karena kita perlu yang namanya kita paham sekali alur ngefasilnya. Tadi ya waktu kemarin udah rencana moderasi itu kan, nah itu bener-bener pahamin alurnya, terus pahami gamesnya juga. Jangan sampai kita mau nge-games tapi kitanya masih bingung sama gamesnya itu gitu. Dan juga pahami juga sebenarnya dari games ini kenapa ya kita milih games itu dan kenapa kita pakai model itu atau cara itu buat sesi ngefasil kita gitu. Jadi pahami alur ya, paham alurnya, tahu gamesnya dan tujuannya apa gitu. Itu persiapan sebelum kita ketemu sama audiensnya itu. Terus yang ketiga, nah saat di sini, nah kita interaksi dah tuh. Awal-awal sih biasanya itu tanya-tanya aja apa yang bisa teman-teman tanyakan, tanya-tanya kabar. Tadi aku lupa ya, sorry, untuk bertanya kabar teman-teman gitu. Tanya kesiapannya, ibaratnya kayak, nih hadir di Zoom ini, udah dalam keadaan siap belum nih? Atau masih kayak, aduh masih nugas atau apa. Nah itu kita perlu tahu tuh kondisinya, udah siap belum? Nah cara ngecek kesiapannya, tanya aja, sesiap apa sih teman-teman hadir di sesi fasil ini? Gitu, boleh kasih reaction, boleh chat di Zoom, ataupun boleh bersuara gitu. Yang penting nih orang tuh ada wujudnya hadir di sini gitu. Nggak ibaratnya istilahnya nggak AFK gitu kan, ghosting apa gitu ya, yang nggak ada wujudnya gitu kan, goib. Nah itu jadi kita perlu tanya kesiapannya gitu. Dan juga beri pemahaman jelas, yaitu ini sesi fasil ini tuh buat apa, tujuannya apa, bakal ngapain. Nah itu biar orang tuh itu ngerasa urgensinya bahwa sudah hadir di Zoom ini. Karena kan orang itu kan mengalokasikan waktunya nih, misalkan 1 jam lebih lah buat fasil. Itu kan waktu berharganya dia gitu ya. Selain karena kewajiban mungkinnya ikut pelatihan, tapi kita perlu pastikan bahwa tadi orang itu dapat manfaat dari ketemunya kita. Gitu. Dan saat sesi berlangsung ya udah berinteraksi aja dengan nyaman dan sesuai gayanya. Kalau gayanya kamu yang santuy, receh segala macam, ya udah apa adanya aja gitu. Terus yang keempat, nah ini selama, kalau tadi kan saat ya, dan selama kita berinteraksi tadi ya jangan lupa untuk mengapresiasi saat kita nge-games tadi gitu. Misalkan terima kasih, ini biasa di ending gitu sih, misalkan kayak terima kasih antusiasmenya gitu ya, keren banget ya, apresiasi usahanya lah gitu. Oh tadi udah mikir keras, oh tadi udah sampai begini begitu. Nah itu dimention aja gitu ya, dihargai para pesertanya gitu. Dan juga bisa setiap games itu adain game point, dalam artian ya yang dapat poin, yang dapat poin itu dia menang, yang menang nanti dapat apa, hukumannya juga apa gitu. Jadi itu biar nambah seru aja sih gitu ya. Jadi orang tuh kan tertantang gitu ya. Gitu. Gitu. Coba. Nah, dari apa tuh tadi rumusnya?
Apa rumusnya tadi? Dor. Apa tadi di awal? Masih ingat nggak rumus? Rumus, bukan rumus sih, apa ya? Ya, itu dia. Formula. Ya. Ya, betul. T plus 3 ion. Jadi itu yang perlu diperhatikan saat, nah itu yang dibilang Kak Ida, ya baik, idem. Jadi ya itu T plus 3 ion yang perlu kita perhatikan gitu. Nah setelah itu sekiranya kita udah paham, kita udah beres, kita oke, itu pentingnya membangun trust, oke, itu pentingnya kita preparation, interaction dan appreciation. Saatnya hari H misalkan kita ditugaskan sebagai fasil untuk adain sesi fasil. Nah saat nih games itu apa yang perlu, alurnya seperti apa? Nah lebih kurang pertama kayak gini, ketika kita mau nge-games nih, saatnya nge-games gitu ya, kita jelasin dulu, ini apa gamesnya nih gitu, apa tujuannya nih, bukan hikmahnya ya, tapi apa tujuannya aja. Misalkan teman-teman tadi Gartic gitu, misalkan Gartic tuh, jelasin Gartic itu permainan apa, permainan model apa, permainan tebak-tebak gambar yang nanti nah, tujuannya adalah nanti masing-masing orang akan menebak apa yang digambarkan oleh lawannya gitu. Jadi bukan pelajaran dari games itu ya, karena itu nanti di akhir gitu. Jadi apa gamesnya ini, tujuannya peserta, terus habis itu apa instruksinya, pesertanya ini harus ngapain, gue nih cara ikut peraturan mainannya itu apa nih gitu, apa instruksinya, apa yang boleh dan nggak bolehnya, itu harus clear juga di awal gitu ya. Kenapa? Karena biar nanti terhindar dari apa itu namanya biasanya orang tuh nggak gitu tadi, kalau gitu mah boleh segala macam gitu. Jadi perlu dijelaskan di awal itu mereka itu harus gimana cara mainnya dan apa aturannya, apa yang boleh dan yang enggak gitu. Ya itu. Terus yang ketiga, mainkan, ya udah mainin aja gitu ya, teman-teman mengamati, teman-teman ya komporin aja saat permainan berlangsung gitu ya, terbuka. Kalau ada yang belum jelas ya silahkan teman-teman bersiap untuk menjawabnya. Dan yang keempat, setelah permainan berakhir, di recap itu, disimpulkan gitu ya. Tentunya apresiasi dulu pesertanya tadi, apresiasi atas usahanya, terus tanya deh, apa sih kesannya, apa sih yang menarik dari permainan kita tadi gitu, apa yang sekiranya permainan apa insight dari permainan tadi yang sekiranya bisa kita kontekskan ke dalam keseharian kita ya gitu. Misalkan permainan tebak gambar, nah kan ya udah kan tebak gambar tuh, misalkan tebak gambar random bendanya, tapi kalau kita dihubungin itu apa ya untuk pengembangan diri kita gitu, mungkin biasanya tuh di situ ada pemaknaan yang berbeda tuh dari tiap orang. Oh iya, ternyata kita memang dituntut harus kreatif gitu. Oh iya, kita ini dituntut untuk berpikir cepat, nah gitu. Nah itu tuh bisa saling tukar insight antar pesertanya gitu. Jadi ibaratnya main nggak sekedar main gitu ya, tapi ada manfaat yang bisa diambil gitu. Ini alur mudah bukan? Kan mudah bukan? Bukan. Ini apa nih? Nah itu dia, tadi udah terkait T plus 3 ion, terus alur nge-gamesnya seperti apa itu yang perlu teman-teman perhatikan, jangan sampai ke skip ya tiap alurnya itu. Dan ya ini beberapa referensi games yang aku pernah mainkan bersama teman-temanku ataupun juga di kelas-kelas webinar Zoom gitu-gitu sih. Nah ini referensinya didapat tentunya pertama dari aku suka nonton kayak Tonight Show ataupun game show lain tuh di YouTube gitu, biasanya aku mengamati itu dan aku coba kontekskan ke dalam kepentingan aku, tujuan aku gitu ya. Terus yang kedua juga sesi ngefasil di tempat lain gitu ya, karena beberapa kali aku sempat jadi fasil juga. Jadi udah aku dapat insight gitu. Salah satunya di fasil Film Platnas kemarin tuh, aku dapat ide-ide banyak dari teman-teman fasil gitu ya. Di sini ada Fitra, ada Bu Ika, Bu Ida gitu kan, yang itu ngasih gambaran, oh ternyata cara kita belajar, cara kita berinteraksi dengan orang lain itu banyak caranya gitu, dan bisa seru lewat games online ini gitu ya. Jadi ya gitu. Jadi bukan hak cipta saya juga sih ya. Jadi
Saya hanya mengambil referensi-referensi dari orang lain. Gitu. Sebelum itu dari alur nge-games dan T+3 Ion tadi aman nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Aman. Semoga berkah ya. Apa semoga berkah? Oke, sip. Aman. Lanjut, mari kita lanjut. Oke, sip. Nah, ini dia beberapa referensi games yang nanti aku akan menjelaskan singkat mungkin ya dari beberapanya. Tuh, nah ini aku kategoriin berdasarkan tujuannya ya, berdasarkan ini buat apa sih gamesnya nih. Nah, ini yang pertama kali nih, games buat kenalan satu sama lain. Nah, ini bisa digunakan saat baru pertama kali ketemu ya, baru menyambut para pesertanya, atau sudah kenal tapi kayak pengen lebih deket gitu. Nah, udah kenal kayak pengen lebih deket. Nah, ini bisa pakai games-games ini gitu ya. Oke, bentar. Aku ada chat dari apa Intan nanya ya apa tuh? Kak, ngajakin yang lebih tua nge-games gimana segen? FYI, aku pernah jadi fasil nge-games di pegawai Kementerian Keuangan. Dan yang isinya bapak 40 tahun ke atas. Mainannya apa coba? Codenames. Dan ya, segan atau tidak? Ya, segan. Tapi aku harus gimana? Yaitu aku harus memposisikan diri serendah hati mungkin, tapi tetap ya live kan, show must go on gitu. Nggak mungkin kan karena kita jadi jiper, jadi kita nggak nerusin kan, nggak mungkin. Jadi tetap lanjut aja dengan kita memposisikan diri memang menghormati dia, menghargai dia. Jadi pemilihan katanya, terus jangan banyak bercanda gitu ya, beda kalau sama yang kita kan santuy gitu ya, kalau sama yang lebih senior, nah itu kita perlu menghargai gitu. Jadi nah itu pentingnya, makanya mengenali sama siapa si audiens ini gitu ya, sama siapa kita berinteraksi gitu. Jadi pemilihan katanya, intonasinya, sapaannya dan segala macam itu disesuaikan gitu. Ya insya Allah teman-teman paham lah ya seperti apa budaya kita menghargai atau menghormati yang lebih tua gitu. Tapi ya tetap harus jalan main games ya udah gitu. Ya memang ya kalau ada yang nggak antusias kayak apa ini aku tidak mengerti gitu, ya udah ya kita fokus ke yang mengerti aja. Maksudnya kita fokus kan, itu kan kita main nggak sendiri ya, bareng-bareng gitu kan, jadi ya udah gitu. Oke ya, nih dia ada beberapa. Yang pertama oke, ini buat kenalan ya. Nah ini yang pertama, ini untuk pertama kali ketemu. Nah, ini aku dapat juga nih referensinya dari kakak-kakak fasil di SIM. Jadi ada yang namanya games barcode gitu ya. Jadi ini serunya adalah masing-masing kita itu, ini games yang masing-masing kita itu kayak punya identitas diri, punya barcode. Kalau misalkan teman-teman kan kayak ke minimarket gitu ya, di scan itu kan kodenya tuh unik-unik tuh. Nah, kita ini kayak diri kita ini punya kode unik ya, di mana itu tuh sebenarnya ketika di scan itu punya arti gitu. Jadi misalkan hurufnya misalkan M16 B apa gitu. Jadi padanan huruf yang random gitu ya. Misalkan nih aku contohin, misalkan M16 B apalagi ya 2021 nah misalkan kayak gini kode unik aku. Apa itu nanti setelah masing-masing orang punya kode unik, nah masing-masing orang akan mempresentasikannya. Apa ya yang dimaksud dari itu gitu. Jadi ya ceritanya pura-puranya scan aja. Kita scan, oke, diri. Saatnya giliran aku ya, Muti gitu. Kita scan, nit gitu. Dan kita jelasin bahwa ya barcodeku M16B21 gitu ya. Apa itu artinya? Nah, kita sambil kenalan. M itu adalah Mutia, panggilan yang aku suka, maksudnya aku suka dipanggilnya Mutia gitu ya. Terus 16 itu tanggal lahir aku, B itu maksudnya Bekasi, tempat tinggal aku, 21 itu maksudnya 2021 itu jadi tahun yang berkesan buat aku. Nah, gitu. Jadi kode-kode unik yang itu terserah si peserta itu mikirnya apa gitu. Pokoknya ya hal yang berkesan aja buat dia, hal yang diingat banget gitu ya. Dan itu bisa
disambungin baik itu huruf ataupun angka, yang itu terserah bebas. Mau berapa karakter kesepakatannya. Yuk kita bikin kodenya 10 karakter atau 12 karakter dan segala macam. Nanti kita saling presentasiin gitu. Nah itu bisa diselipin fakta-fakta unik, bisa diselipin hal-hal yang tak terduga. Oh ternyata gitu. Nanti biasanya munculnya kayak gitu ya. Jadi namanya games barcode gitu. Aman sampai sini? Clear ya, insya Allah. Nah, insya Allah ini sih games yang cukup mudah dipahami ya untuk teman-teman. Jadi kayaknya aman lah untuk ini jadi permulaan saat pertama kali ketemu sama pesertanya, gitu. Nah, terus yang kedua, ini gue yang mana, hayo, ataupun ya nanti bebas teman-teman namainnya bebas sesuka hati, gitu ya. Nah, ini juga bisa pertama kali ketemu. Misalkan pertama kali ketemu gue yang mana, hayo. Jadi masing-masing orang nanti akan menyampaikan 2 pernyataan. Nah, yang mana fakta dan yang mana mitos. Maksudnya yang mana yang fakta dan mana yang dia, mana yang bukan dia. Gitu. Nah, nanti kita lawannya akan menebak nih dari first impression dari ini gue ngeliat dari layar segala macam. Dia yang mana ya kira-kira ya? Misalkan pernyataan pertama gue gue lahir di Bekasi. Pernyataan kedua, gue lahir di Riau gitu. Nah, kira-kira menurut kalian aku yang mana? Coba tebak. Riau. Kemana? Kenapa? Kayaknya nggak dilahirin sih. Buset. Sedih banget. Ya Allah, kayak hadiah Ciki kali. Hadiah Ciki. Apa itu namanya, coba? Coba. Ya, kayak gitu. Jadi nanti si lawannya si orang-orang teman-temannya itu nebak tuh. Kayaknya A atau enggak B apa gitu ya. Terus ya udah kita mengungkap deh, iya yang benar adalah ya gue lahir di Riau gitu. Nah, itu jadi jadi gitu. Jadi makin kenal dan itu mengundang interaksi si para teman-teman yang lain kan, jadi nebak-nebak. Jadi nggak games itu buat dirinya sendiri gitu. Itu sampai sini aman? Jelas? Cukup jelas ya? Mudah bukan? Kalau kata Bu Siska kan, Bu Siska Suitomo, mudah bukan? Jadi itu barcode, terus gue yang mana itu pilih 2 pernyataan. Terus juga yang 10 fingers. Nah, ini 10 fingers kayaknya juga teman-teman juga udah cukup familiar ya. Dan ini sebenarnya mungkin banyak modelnya gitu ya. Nah, tadi yang sempat di-mention siapa? Intan ya. Intan sempat mention yang 10 fingers. Coba boleh dong Tan ceritain gantian ke kita versinya Intan itu apa sih 10 fingers ini? Sambil aku minum. Boleh silakan Intan. Enggak, Intan nggak dibayar untuk materi hari ini, ya kan Bang Fit? Ya udah bayar, tolong Fitra, transfer lah. Gitu. Ya, nanti 2.000 untuk uang jajan. Cerita doang kan ya, Kak? Iya, cerita. Apa sih versi permainan 10 fingers itu dari Intan? Jadi, letakin 10 tangannya di depan layar, kayak gini. Terus, kita dapat 1 pernyataan yang kalau itu benar, tutup jarinya. Misal, kamu pernah mandi, tutup gitu kan. Atau pernah banget. Iya kayak gitu, atau kayak mana lagi ya? Kamu pernah bolos Zoom upgrading fasil, tutup gitu-gitu. Nah kalau yang menang tuh yang jarinya bertahan kayak gitu. As simple as that teman-teman. Alright. Simple, mudah bukan? Iya betul sekali. Ya betul. Jadi 10 fingers itu ya. Jadi kayak ya pernah atau nggak pernah kayak. Nah itu gunanya untuk apa? Itu gunanya untuk mencari dalam tanda kutip kerelatan apa ya? Kayak kita sama-sama pernah ini ya. Kita sama-sama pernah. Nah, itu tuh. Jadi nanti juga bisa jadi kan gue berapa nih yang masih keangkat jarinya? Masih berapa? Nah, itu. Jadi kayak itu nyari kesamaan antar para peserta di Zoom itu. Gitu. Nah, itu bisa digunain juga pas pertama kali ketemu bisa ataupun pas sesi kedua atau sesi ketiga itu juga bisa. Gitu. Itu. Terima kasih Intan sudah membantu. Mau bantuin yang lain? Tuh ditanya, Intan pesantren kilat di mana? Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Kamu lagi ngisi itu ya? Ngisi buku Ramadan ya? Lagi. Kayaknya asisten Mutia deh.
Apa? Asisten Mamah Mutia. Bagus. Intan asisten Mamah Mutia. Bagus. Habis sholat isya langsung di PC untuk nge-zoom, ya udah kagak buka-buka ada. Masya Allah, Ukti. Baik, Ukti. Oke, baik. Oke, next ya. Next ini permainan namanya random and rapid question gitu ya. Jadi ini bisa juga biasanya orang pakai turut order. Jadi ini kalau misalkan teman-teman di sini kelihatan nggak nih di bawah, kelihatan nggak sih ada wheel of names gitu ya, kayak ada pakai website gitu, nanti teman-teman akses. Nah situ ya udah teman-teman silahkan selipkan pertanyaan-pertanyaan apa yang sekiranya seru untuk ditanyain ke peserta gitu. Dan nanti random deh peserta itu dapat pertanyaan apa, terus ataupun bisa diganti justru bukan pertanyaannya tapi nama-nama pesertanya yang diacak gitu. Itu bisa juga gitu. Jadi itu bisa dipakai untuk itu jadi makin kenal. Misalkan teman-teman mau nanya apalah hal-hal yang mungkin teman-teman kepo untuk tanyakan ya ke peserta, itu bisa gitu. Dan si peserta itu harus jawabnya cepet gitu ya, maksudnya nggak perlu mikir lama, ya harus cepet lah jawabnya gitu. Jadi random and rapid question. Jadi itu menimbulkan sensasi deg-degan ya, sensasi deg-degan dari para peserta gitu. Biasanya juga pertanyaan-pertanyaan itu bisa dari sumbangan-sumbangan peserta lainnya. Jadi nggak kita yang bikin, tapi yuk silahkan setor pertanyaan apa yang pengen kamu tanyain ke orang lain. Nah, nanti kita masukin deh ke wheel of names itu. Nah, jadi kayak ya udah gitu deh jadi wow aku dapat pertanyaan ini, wah aku dapat pertanyaan itu gitu. Tinggal dijawab deh. Nah, itu untuk kenal satu sama lainnya gitu. Terus yang selanjutnya ini ada game namanya Impression About Me. Nah, ini juga digunakan saat bisa pertama kali atau kedua kalinya untuk kita tahu apa sih impresi orang dari diri kita gitu. Walaupun apalagi kita konteksnya nggak pernah ketemu gitu ya, tapi kira-kira dari beberapa waktu kita berinteraksi nih di Zoom ini, apa sih impresinya gitu. Misalkan saatnya Muti gitu ya, apa impresi yang terlintas dari benak kalian atas pertama kali bertemunya dengan Muti ini. Nah itu nanti misalkan teman-temannya jawab tuh, pesertanya jawab tuh kan, terus nanti boleh yang relate, maksudnya yang benar ya dikonfirmasi benar, ataupun yang nggak valid salah ya tinggal diklarifikasi aja gitu. Jadi ya seru-seruan aja sih buat impresi. Jadi kita jadi tahu tuh orang lain itu memandang kita atau punya impresi kita tuh apa ya gitu. Misalkan dari raut mukanya udah serius, apa impresi kamu tentang aku? Judes, galak gitu. Ya Allah, ini kan emang bentukan muka aku misalkan gitu ya. Karena aku aslinya nggak, coba deh nanti kalian kenal aku ya lebih kurang 3 tahun lah, nanti kalian akan mengetahui aku bahwa aku lebih galak dari biasanya. Lama ya. Iya, itu kan contoh ya, itu contoh gitu ya. Jadi itu. Nah, selain di awal, ini juga bisa di akhir gitu ya. Jadi saat mungkin udah perpisahan tuh, ini juga bisa tuh. Apa sih impresi? Bukan impresi ya, berarti ya kesan terakhir. Maksudnya apa sih plot twist dari tiap orang yang tadinya ternyata mikirnya kesannya A, ternyata selama sebulan kenal lo tuh B ya gitu. Misalkan kirain gue ternyata lo tuh judes, nggak taunya lebih judes ya gitu misalkan. Nah, itu jadi kayak kesan-kesan apa gitu ya gitu. Aku kirain misalkan ada plot twist apa kayak gitu, misalkan aku kira kamu tuh kegiatannya apa gitu, gak taunya kamu punya bisnis beromset jutaan rupiah ya gitu. Wah, tolong ajari aku gitu. Jadi kayak apa sekiranya, jadi itu menarik tuh kayak tuh dikasih contoh tuh, kayak aku mikirnya Iksal selama ini umurnya 23, ternyata 32 gitu. Itu kan plot twist kan. Nah, itu kan akhirnya buat itu gitu. Jadi itulah gitu. Tuh nanti silahkan itu diklarifikasi sama Iksal yang umurnya berapa. Oh, ternyata 43 bukan 32 gitu. Saya masih 20 tahun, astagfirullahaladzim. Gitu. Ya gitu lah tuh ya. Tuh ada yang bilang 63 juga. Oke. Nah itu ya. Dan selanjutnya juga, bentar.
apa nih, tebak gambar gitu ya, tebak gambar. Nah, ini tebak gambarnya. Nah, kalau orang mention tebak gambar itu sebenarnya banyak aliran, banyak apa ya? Ya banyak modelnya lah dari tebak gambar itu gitu. Nah, yang aku maksud di sini tebak gambar itu bisa pakai, kalau ini konteksnya kenalan ya, konteks kenal satu sama lain, tebak gambar itu bisa pakai bentar. Ini tulisannya apa ya? Kok gue yang bikin, gue yang lupa, bentar ya. bentar. Oh, foto peserta. Sorry. Nah, tebak gambarnya ini maksudnya foto peserta. Jadi, ini biasanya kita bisa gunain saat kita udah kenal beberapa kali lah ya, ketemu gitu. Kita udah pantau. Nah, ini kita kumpulin tuh foto-foto dari para peserta, misalkan. Kita kumpulin, terus nanti kita potong-potong. Kita potong-potong. Maksudnya kita crop. Bukan mutilasi ya, bukan. Tapi kita crop gitu ya, bagian tangannya kah, matanya kah, rambutnya kah, atau apanya kah gitu. Dan nanti kita tebak. Nah, ini kira-kira organ ini, ya, organ tubuh ini, itu punyanya siapa? Siapa yang kayak gini? Nanti peserta saling nebak deh. Kayaknya itu punyanya Fitra deh, soalnya gitu. Ya udah, nanti tinggal di reveal gitu. Ya main di mana? Pernah tuh main di mana? Itu aku pernah main bawain di ini tim 21 mainan kayak gitu. Apa itu? Pernah tuh. Jadi ada momen-momen apa? Nah, cara nostalgia atau flashback momennya itu kita bisa pakai potongan tubuh orang gitu ya, potongan badan. Nah, nanti kita tebak tuh siapa. Ternyata itu. Gitu. Sip. Itu terus ini yang korbannya Ebi ya, Mut. apa? Salah satu apa? Salah satu korbannya Pebi ya, kalau nggak salah. Iya, pokoknya. Nah, kalau misalkan ada foto-foto, nah teman-teman harus cermat mengambil foto-foto yang itu menarik untuk diangkat ya. Bisa dari Instagramnya, bisa dari teman-teman mungkin punya ya dari mananya lah gitu. Nah, itu bisa tuh gitu. Instagram sih, biasanya Instagram tuh scroll aja sampai bawah-bawah tuh kan biasanya orang nggak tahu ya, nggak kenal. Nah, biar seru kan tuh pas dibongkar gitu. Jadi itu games untuk kenalan satu sama lain. Nanti kalau teman-teman ada tambahan referensi gamesnya tuh boleh banget gitu ya. Tapi ini yang biasanya aku sering mainin ke teman-teman aku gitu. Terus, nah kalau ini games yang, nah ini digunakan kalau tadi kan buat kenalan ya, buat makin tahu si personalnya si peserta. Nah kalau ini ada juga games yang itu kayak bikin kita makin kreatif dan itu dikonteskan bisa jadi dengan materi yang kita dapat di pelatihan itu gitu ya. Jadi kalau tadi kan sesi kenalannya tuh misalkan, nah kalau ini bisa tuh buat cara kita untuk peserta itu lebih memahami dengan cara yang asik gitu. Ini misalkan sambung pantun ya sesimpel teman-teman kasih mentahannya ya, misalkan tadi tuh Isel ya, tadi kita kasih pantun kan. Nah, coba mentahannya apa tuh tadi? Nah, nanti si lawannya, si audiens lainnya mikir tuh, apa tuh isinya ya, apa namanya? Ya buat dari mentahan yang Isal kasih gitu. Misalkan apa ya? Ya itu kan bikin mikir kreatif kan gitu. Nah, sambung pantun itu bisa digunakan untuk konteks materi juga, misalkan kayak apalah, aduh aku belum kebayang materinya ya, jadi aku bingung juga. Ya intinya seperti itulah ya sambung pantun. Jadi kita sebagai kakak fasilnya memberikan mentahannya, misalkan burung irian, burung cendrawasih. Ya Allah, klasik banget itu ya. Gue nggak kepikiran. Ya itulah ceritanya. Burung irian, burung cendrawasih. Nah, nanti si peserta lain lanjutin. Nah, itu apa tuh? Apa namanya? Sesuai konteks, misalkan materinya ataupun hal yang berkaitan lah dengan sesi pelatihan itu gitu ya. Gitu. Itu yang 4 baris ya, yang panjang gitu. Itu yang sambung pantun. Terus itu itu juga ada sambung cerita. Nah, sambung cerita ini bisa jadi bahan kita refleksi, misalkan ya, sesi pelatihannya itu dari pagi sampai sore. Misalkan pertama sesinya Bunda Tati, kedua Pak E ngomongin ini, ketiga misalkan siapa gitu ya, Pak Jokowi misalkan gitu. Nah, sambung cerita ini kita bisa memberikan gambar-gambar sesi tadi gitu, gambar-gambar sesi tadi ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan sesi tadi
di mana nanti kita mengarahkan peserta untuk bercerita sesuai alur pelatihan tadi. Misalkan kita tampilin gambarnya Pak Evin gitu. Terus nanti kita tampilin gambarnya Bunda Tati. Nanti kita tampilin misalkan Pak Jokowi. Nah, nanti ya udah kita bergiliran tunjuk para peserta untuk review materi berdasarkan gambar-gambar yang sudah kita berikan. Gitu ya. Jadi terserah sih gambar-gambarnya apa, nanti ngalir aja next ya orang-orang itu cerita gitu. Itu ya sambung cerita untuk nge-review materi. Terus bisa juga tebak gambar atau tebak lagu ini kalau tebak lagu sih itu konteksnya misal pelatihannya nasional atau pelatihannya daerah. Nah, ini bisa mungkin pakai lagu-lagu yang daerah gitu ya. Bisa lirik-lirik yang kayak apa sih Mbak Google gitu loh, kayak Mbak Google nyebutin suara Mbak Google, nanti si peserta itu nebak tuh itu maksudnya lagu apa ya, itu maksudnya lirik yang mana, nanti setelah itu kita putar, kita nyanyi bareng gitu misalkan. Itu nama gamesnya apa? Tebak lagu. Simpel itu ya. Enggak, sebenarnya ya bebas lah, nanti teman-teman tanyakan, teman-teman kreasikan boleh gitu. Teguh dong, tebak lagu dong gitu, nah, apalah nanti gitu ya, intinya konteksnya tebak lagu. Ini untuk mempermudah teman-teman aja sih dalam memahami gamesnya ya, makanya aku namanya simpel-simpel aja gitu. Tebak lagu, dan juga bisa tebak gambar juga. Nah, tebak gambar juga kalau ini tebak gambar yang next level ya. Kalau tadi itu kan tebak gambar yang pakai foto orang ya, pakai potongan-potongan tubuh orang. Nah, kalau ini tebak gambarnya misalkan yang dimaksud misalkan Medan. Nah, nanti udah kita buat variasi gambar-gambar yang intinya katanya Medan gitu. Nah, nanti mungkin aku kasih contoh nih ya, misalkan kayak ini aku pakai nih di sesi Fasil Time Film kemarin gitu ya. Ini Intan masih ingat atau enggak ya? Nih, coba ya. Nih, misalkan bentar. Nih, misalkan kita ya udah deh. Nah, misalkan kayak gini gitu ya. Nah, ini kita kita berkreasi nih sebagai hasilnya. Kita memberikan gambar-gambar yang itu punya arti yang berhubungan dengan pelatihan kita gitu. Misalkan ini tuh apa ini udah ketebak tadi ya, udah kelihatan ya. Ya, isinya Belum berubah. belum berubah. Berubah, Mut. Belum. Masih belum? Ini berubah ini. Belum. Ini berubah mukanya kamu Tia nih. Nah, ini, dah. Udah. Udah. Nah, misalkan gini ya. Misalkan pelatnas. Misalkan ini gambarnya tebak gitu ya. Nah, ini mereka tebak kan apaan sih gitu. Awal-awal mungkin nggak tahu. Ya, pelatnas gitu. Loh, kok bisa? Ya udah kita jelasin aja gitu ya. Pel. Itu silat ya, tapi kepotong nggak ada. Terus itu nasi ya. Pel. Selain foto makanan bisa nggak, Kak? Oh, bisa dong foto. Nggak, maksudnya saya nggak bisa ngeliat makanan jam-jam rawan. Oke, baik. Saya langsung ganti. Saya lagi diet ini, saya lagi diet. Ya, makanan Saya lagi lagi diet nih. ini, ya Allah. Ya, makanan lagi nih. Maaf ya, aku emang suka makan. Jadi ya, ketahuan deh nih. Nih, ini apa yuk? Ini apa tebak? Ini apa? Ini apa? Cluenya apa, Mut? Cluenya berhubungan dengan pelatihan. Ya, pelatihan lah. Pelatihan. Nih, Ini konteksnya kemarin pelatihan film 21 ya. Ya, film 21. Intan masih ingat kan, Tan? Ini apa? Enggak deh, kamu enggak ada ya? Kamu Ini nggak ada ya? di Medan banyak namanya loh, ada angkot, ada sudek, ada Kok Sudek? Apa yang Bang Ipul ini? Kayaknya aku Bukan nggak bakal Sudek. bilang itu ya, karena aku nggak tahu angkotnya Medan. Ini kan. Ini pasti jawabannya tumpah. Bawa mie ke angkot terbalik tumpah. Enggak, mie kebalik, Aim. Pinggir, Bang. Indomie. Ya, ini takutnya kayak tadi. Ini Kamu nggak takutnya sampai nanti loh, telurnya ujungnya sampai. doang. nih jawabannya tuh deket banget sama kalian, guys. Please deh. Nih jawabannya adalah Apa tuh, Kak? Im. Why? Im. Why? Sesimpel itu.
itu angkot Bogor platnya F itu loh. Jelas. Astagfirullah. Kami nggak tinggal di Mana lah kami Bogor. tahu Mut itu angkot Bogor. Kami BK. Itu platnya F, Bu. Itu platnya F. Itu sudah aku kasih tahu. Astagfirullahaladzim. Platnya F itu mie Asal yang BK. dibalik. Kamu Tia, kamu berdosa banget. Ya gitu kan. Tuh kan jadi kan menambah dinamika Emosi. dinamika Zoom kan gitu. Nah, itu kita Tambah suruh emosi. sabar. Ini bukan game Bang Istighfar, Reski istighfar. kan? Kita jadi anak disleksia ya, Bu. Boleh kirim Gak. Ini. Jadi disesuaikan ya dengan konteks pelatihannya gitu. Kalau yang Kareski itu kan yang Indomie ya itu bukan saya yang bikin itu. Kayak misalkan nextnya ini apa nih? Aku lupa nih apa ya? Ini apa ya? Ya gitulah. Jadi intinya kita bikin kombinasi gambar dari apa yang mau kita review dari pelatihan itu gitu. Ini memang kita sebagai pembuat games ya dituntut untuk berpikir kreatif sih ya gitu. Jadi ya teman-teman kalau mau mikir keras ya bisa pakai ini gitu ya. Jawabannya adalah apa nih, saya juga lupa. Fasil. Oh ini Fasil. Ini Fasil. Saya yang bikin saya lupa. Ini Fasil ya. Kenapa coba bisa Fasil? Gampang Pas, banget. cepat, sakit. Ya kan gampang tuh yang sakit bule kan bule dari Inggris itu gitu. Nah kalau Kita nggak tahu dia dari Inggris apa Bandung. Itu Ciwidey jarang-jarang. kata Bandung. Ya udah gitu ya. Nah peraturannya nanti kita sampaikan juga peraturannya bahwa jawaban dari panitia tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi untuk menghindari yang protes-protes untuk agar kita tidak di-kick ya. Nah gitu deh. Jadi itu ya teman-teman silakan kombinasikan gitu. Nah ini aku lupa nih apa. Nah gitu ini apa? Nah ini misalkan ini nama kelompoknya nih, ini nama kelompok. Terus itu bisa tuh misalkan ini apa nih? Api, ekspresi. Kayak gitu-gitu deh, mudah bukan? Ya memang perlu usaha keras aja, perlu memakai otak belahan receh aja sebenarnya gitu ya. Dan itu skill yang diperlukan gitu ya di kondisi saat ini gitu ya. Jadi itu tebak gambar yang aku maksud ya untuk bisa nge-review materi gitu. Misalkan ada tokoh-tokohnya, misalkan siapa? Ini apa nih? Misalkan Mandira Elmir ya gitu-gitu deh pokoknya. Teman-teman kreasikan aja ya seperti apa gitu. Ini pembicaranya tuh bisa tuh Anda badudu gitu kan. Ini gampang lah. Pokoknya nanti teman-teman silakan berkreasi gitu ya. Itu terkait itu belum. Tadi itu yang tebak gambar. Terus ada juga selain tebak gambar, ada yang namanya susun huruf. Susun huruf ini juga, nah ini gampang nih, nggak pakai mikir. Jadi ini makin kreatif sih, bukan review materi sih. Jadi caranya adalah teman-teman memberikan huruf acak yang nanti para peserta itu akan buat kata yang punya arti dari huruf acak tersebut. Misalkan apa namanya, aku kasih kata ini, yang aku chat di Zoom. Nah ini aku kasih huruf yang nggak punya arti, misalkan last rouge gitu ya. Nah terus apa nih apa kata di KBBI yang itu punya arti dari huruf random ini gitu. Misalkan apa, ayo teman-teman silakan mikir dari kata-kata last rouge ini bisa apa namanya, bisa ada kata apa yang punya arti. Boleh 3 huruf, boleh 4 huruf, boleh 5 huruf, boleh 6 huruf, boleh 7 huruf. Nah, gitu. Jadi apa namanya ini biar mancing peserta untuk on ya, maksudnya peserta buat fokus gitu. Misalkan dari last rouge ini kayak peserta ngasih rusa gitu. Ataupun peserta ngasih apa ras. Nah, gitu. Jadi kata-kata apa sih yang itu punya arti dari huruf-huruf random ini. Gitu. Nah, jus gitu-gitu tuh. Nah, tuh kayak gitu ya. Jadi ini gunanya buat mancing si peserta untuk itu fokus on ya saat sesi fasil berlangsung. Ini buat pemanasan nih bisa nih gitu ya. Gampang kan, nggak perlu mikir tebak gambar kayak tadi ya. Gitu. Apa nih, kamu tuh WA-nya rame banget. Kayak mau seleksi tim. WA. Oke, terus selanjutnya gambar berantai. Nah, gambar berantai ini pakai aplikasi ya,
pakai bantuan software, bukan software lagi, bantuan website gitu, namanya AUAP. Jadi masing-masing orang itu akan menggambar secara ganti-gantian, ya, akan menggambar secara ganti-gantian. Nanti aku susah sih jelasinnya kalau nggak dicontohin ya. Pokoknya ini gambar berantai ya. Jadi misalkan orang pertama nyumbang bulat, orang kedua nyumbang titik, orang ketiga nyumbang garis apa, orang keempat nyumbang apa. Nanti di endingnya tebak tuh apa sih maksud dari gambar itu. Intinya kayak gitu. Nah itu apa namanya? Itu bisa digunakan untuk nge-review materi juga bisa, untuk makin untuk pemanasan ke peserta juga bisa gitu. Dan yang terakhir itu Gartik ya. Gartik yang seperti teman-teman tahu itu gambar juga, kita nebak gambar dari peserta. Nah Gartik ini itu bisa di custom, ibaratnya kayak kan Gartik itu kan punya beberapa kategori ya. Nah kita ini bisa bikin Gartik sendiri sesuai misalkan kita mau konteksnya pelatihan kita. Nah, itu bisa tuh hal-hal yang berhubungan dengan itu. Nanti teman-teman silakan bikin aja itu, tapi harus nyumbang minimal 50 kata. Jadi kita harus nyiapin 50 kata yang berhubungan dengan apa yang mau kita sampaikan, kita tebak nanti bisa tuh di launching untuk peserta mainan di Gartik itu. Gitu. Teman-teman masukin aja pelatihan, misalkan kata kunci dari pelatihan itu, misalkan medan atau integritas ataupun kepemimpinan atau apa. Ya udah nanti kita menebak gambar dari kata-kata yang sudah kita buat tadi gitu. Jadi custom gitu ya. Gitu. Terus nah ini ada beberapa kalau tadi kan bentuk gamesnya, kalau ini kayak website yang bisa digunain juga untuk teman-teman explore nanti lebih jauh setelah ini mungkin ya, untuk pemakaian di sesi fasil gitu. Ada Codenames ya, ini ini tuh games buat uji chemistry kelompok gitu ya. Ini nanti teman-teman silakan explore di YouTube ataupun di apa gitu ya. Codenames, Quizzes atau Kahoot itu digunakan untuk kita review materi pakai soal-soal gitu ya. Nanti kelihatan tuh yang menang siapa. Kita bikin pilihan ganda, esai ataupun apalah gitu. Nah ini itu bisa digunakan Quizzes atau Kahoot. Terus Slido itu digunakan untuk ketika kita mau ada sesuatu yang disurvei, misalkan kita mau bertanya, nanti teman-teman berikan jawaban-jawaban atas yang kita tanya, itu bisa pakai Slido ya. Kita tanya kabar, kita tanya kesannya, kita tanya apapun deh yang teman-teman pengen tanya di sesi fasil itu bisa pakai Slido tuh gitu. Nanti silahkan teman-teman explore. Terus juga Miro sama Jamboard ini ibaratnya kayak papan tulis online lah gitu ya. Barangkali teman-teman mau untuk ada kegiatan-kegiatan yang nulis yang sifatnya layar lebih besar ya, pakai sticky note atau pakai apa, itu bisa pakai bantuan Miro atau Jamboard gitu. Dan udah deh gitu, selamat bereksplorasi. Itu aja refleksi-refleksi dari aku ya. Ya semoga ada yang bisa diambil ya dari kita barusan tadi. Gitu sih. Gitu. Nah kalau mau teman-teman setelah ini mungkin masih mau waktu untuk kita coba main, ya boleh-boleh aja sih. Silakan nanti teman-teman tinggal pilih aja mau main apa gitu. Kalau misalnya ada waktu untuk kita mainan. Udah deh gitu. Oke, nah ini dia sudah di penghujung materi. Terima kasih kepada Ibu Mutia yang terhormat sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu ke teman-teman fasil di Sumut. Nah, sebelum ada yang mau nanya, tahan dulu. Itu Bang Fitra udah mau nanya, tapi karena saya moderatornya, jadi saya yang belum nanya. Saya yang berkuasa di sini, oke? Nah, saya mau nanya nih, Kak. Kan tadi sempat kita bahas di awal tuh tadi soal untuk gamesnya dan segala macam. Tapi kan kita nggak bisa bohong juga kalau misalnya nggak semua teman-teman yang ada di fasil ini tuh bisa seasik itulah anaknya, maksudnya, dan mungkin juga setiap orang juga pasti kan punya pembawaan yang beda-beda. Nah, kira-kira kalau dari kamu Tia, pernah nggak sih kira-kira dapat partner yang mungkin
nggak seheboh kamu dia gitu, dan dia nyampeinnya juga nggak seheboh kamu dia gitu. Nah, kira-kira gimana sih sebenarnya solusinya supaya kita tuh bisa istilahnya ya so asik nggak masalah, yang penting bisa bikin asik semuanya gitu. Iya. Kayak awak misalnya kan. Ya kalau abang kan so asik beda tuh. Ini yang memang nggak bisa, maksudnya nggak bisa asik. Kalau nanti konteksnya pas sesi teman-teman ngefasil, ini konteksnya satu kelompok berapa? 5 2 atau 10. Sorry, bukan orangnya, fasilnya berpartner apa sendiri-sendiri? Ya, partner berdua. 2 tapi tetap kayak pelatnas sendiri-sendiri 5 orang, Kak. Iya, konsepnya kayak gitu. Oke. Konteksnya kalau apa namanya? Ini di posisi kita yang punya partner yang begitu atau kita yang kayak gitu? Keduanya. Keduanya ya. Tapi aku kayak gitu sih. Oke. Mungkin langkah preventifnya itu bisa dipartnerkan dengan yang saling melengkapi gitu ya. Maksudnya jangan yang suka diam jadi diam, sama yang diam, yang heboh sama yang heboh. Nah itulah namanya pentingnya untuk kita saling melengkapi kan. Kita tahu karakter satu sama lain gitu. Nah ya udah tuh teman-teman, bolehlah kalau mau request apa gitu ya, mau ya kira-kira saling melengkapi siapa gitu. Dan kalau sebenarnya poinnya adalah bukan heboh dan gak hebohnya ya, tapi lebih ke kitanya dulu nih yang ngerasa nyaman dan yang ngerasa enak gitu. Bisa jadi misalkan aku orangnya nggak seheboh ini aslinya misalkan, tapi aku paham sama apa yang mau aku sampaikan, aku niat ibaratnya kayak persiapan dirinya sudah baik gitu. Nah itu tinggal sebenarnya nggak perlu heboh, nggak perlu ya teman-teman nanti begini-begini, ya nggak perlu juga, tapi posisikan diri kita untuk jadi apa adanya diri kita gitu. Yang paling kuncinya paling penting adalah kalau menurut aku ya, baik kita ngejudge diri kita itu nggak bisa asik atau nggak bisa heboh atau segala macam, yang penting itu kita ngedelivernya itu dengan perasaan yang happy, yang senyum, yang ramah gitu ke orang. Mau kitanya nggak heboh ataupun heboh, tapi kitanya itu vibes-nya itu menyenangkan, at least senyum, ramah, itu orang akan akan kena kok, akan kerasa gitu. Walaupun kita nggak petakilan, nggak gimana-gimana, tapi kayak ya teman-teman, jadi gini ya, biasa aja, tapi ya senyum itu gitu. Jadi yang jangan sampainya itu kan yang kaku, yang flat, yang apa ya, itu makanya kuncinya itu keramahan. Karena kenapa? Karena budaya orang Indonesia itu sangat menjunjung tinggi keramahan. Nah, jadi poin pentingnya itu dulu gitu. Mau heboh mau enggak, ya kita nggak bisa maksain orang ya kalau emang pada dasarnya nggak heboh ya jangan dipaksain juga. Tapi kan nggak apa adanya ya gitu. Jadi apa adanya aja. Iya, tapi susah sih Kak, kalau misalnya kalau kayak aku tuh yang mukanya serem, kalau senyum juga orang takut gitu. Masa sih? Emang iya? Coba kamu senyum, kamu serem. Kak, ini anak-anak semua sering bilang gitu sih. Jawabnya aku kan emang lucu, tapi ya gimana ya? Nggak usah dengerin. Nggak lucu. Kalian kok siri? Tunggu kau di Medan ya, Sal. Tunggu kau di Medan. Loh. Ya udah intinya ya tadi ya, ramah aja, senyum aja, vibes-nya ya tadi niatin benar-benar pengen ngebantu orang, terus kondisikan diri senyaman mungkin, nanti akan keluar kok seperti apa, ngalir aja sih sebenarnya, ngalir aja, nggak perlu jadi gue harus apa segala macam, tapi ya persiapan dirinya aja matang. Dan itu persiapan diri itu bisa teman-teman latih sering. Jadi misalkan sesi fasilnya kapan sih? Sebulan lagi atau berapa minggu lagi atau berapa gitu misalnya. Nah itu dilatih terus-terusan aja berinteraksi sama orang via Zoom gini gitu ya. Coba coba kalau misalkan ngomong sama orang nih di Zoom, itu tadi hangat, ramah, segala macem gitu. Itu kan akan mempermudah juga saat kita nanti sesi fasilnya gitu. Itu sih aman lah kalau Iqsal mah, aman. Enggak serem ya? Enggak. Biasa juga kalau ketemu ibu-ibu dicubit gitu sama. Enggak. Jijik banget. Iya kan, Ya, lucu. dicubit. Iya.
Iya, ibunya sendiri yang nyubit. Iya, karena kesel kan, belum mandi. Enggak, kalau Belum apa. ibu-ibu komplek kalau misalnya lagi hamil gitu terus kayak Iksal, semoga nanti anak ibu kayak kamu gitu Mas gitu. Iya. Baik. Jadi ya Serem dong. lo enggak dong. Komplek tahanan iya rutan rumah tahanan. Udah, ini nggak ada yang punya kendala lagi. Aku tahu di sini banyak yang introvert ya. Jangan sosok asik. Silakan langsung konsultasi sama ahlinya. Parah banget. Kayak Kak Intan, kayak Bang Aldo nih, Bang Surya lebih parah. Bang Surya itu kan introvert ya. Udah gitu aja, nggak ada yang mau nanya lagi sama kamu Tia. Assalamualaikum, ada orang. Waalaikumsalam. Udah Ada aman orang. berarti, udah jelas. Nggak, sebenarnya mereka nggak tahu mau nanya apa, makanya nggak nanya. Oh iya, memang Bukan gitu karena- kan seperti itu kan kita di kelas gitu kan. Iya, Kita kalau ada bukan yang karena mau udah bertanya, jelas. iya ada yang mau bertanya, nggak tahu mau nanya. Nggak ada. Iya bener. Inilah tipikal manusia besar. Lihat Kak Intan, Bang Aldo, Bang Ipul melamun semua. Ya kita tepuk ibu-ibu PKK dulu yuk satu-satu. Kayak mana itu Bang? Kasih tahu lah Gimana ibunya. itu? Ibu PKK ya. Oh baik. Wow, aku jadi tahu. Oke, setidaknya aku sudah latihan. Ya, Bang Ipul kepala cabang PKK Medan. Oke. Ini gimana dari yang lain? Satu game Kak. Kata Bang Fitra request satu game. Boleh, mau apa? Yang nggak Satu pakai, game. yang nggak pakai mikir. Yang nggak pakai mikir, maksudnya yang nggak pakai ini. Bebas teman-teman mau apa? Request nggak tahu ada. Nanti ayo main. Nanti yang kalah pindah kelamin. Coba tolong kasih tahu ekspresi kayak gitu gayanya cuman ya? Itu pakai ini lagi nggak sih? Contohin mut. Aku bisa loh. Coba dong kalian coba. Yang mana mut? Iksal mana Iksal biasa bisa nih. Coba contohin Sal. Kamu masih lebih bagus. Harus pakai penutup kepalanya dulu biar total. Contohin Sal, coba Sal. Oh baik, ya Allah baik. Oke. Udah kayak yang jaga villa ya, Sal. Bagus. Aduh, itu deh. Silakan mau apa nih? Mau yang mana ya? Yang nggak pakai Request. persiapan aja. Misalkan barcode boleh tuh. Yang gue yang Yang mana ya? ten fingers saja Kak, kan lebih simpel. Tapi udah pada tahu. Udah pada tahu tuh katanya. Belum yang Bang, muka aku nggak usah dipin Bang, aku bukan pemateri. Spotlight. Atau random question gitu ya. Apa tanya-tanya boleh atau yang fakta tadi apa pernyataan. Oh, nanti kita nebak yang mana yang sebenarnya kamu apa fakta atau mitos itu boleh juga gitu. Bebas. Ini yang tolong yang tadi nyaranin main game, Ya, Kak, kasih tahu gamenya apa? Karena aib Iksal banyak banget. Jadi yang Apa? gamenya yang nggak buka aib, soalnya aib Iksal banyak banget. Loh, aku nggak peduli aibku mau dibongkar orang hidup gua, aib semua isinya ngapain takut? Emang kita mau bongkar aib ya Allah? Ini Kita mau bongkar aib. Meme. aib ini. Jangan kayak gitu. Ini Iksal di spotlight aib. Itu kan oke. Mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan sedikit. Ayo yang mana atau ada pengen tahu kan games yang belum tahu. Ketawa lagi lah. Ayo dilanjut dulu sebentar saya off cam. Jika maka aja kalau enggak. Tuh. Yang mana? Jika dan maka. Orang yang satu bilang jika depannya dan orang yang satu lagi bilang maka depannya. Coba contohin Nanti kok. kalimat di Mana lagi pakai Mimpin apa ya? Mimpin ya. aktif semua. Oke, aku yang mimpin. Bentar. Ini ada apa tadi? Ini masih latihan kan Bang Ful? Masih latihan, gas. Ayo samain kan. Biar Apa? Oke, kita latihan ya sama Intan dulu ya, cek-ceknya. Bang Cecenya kancingnya ini. nggak sanggup itu Bang. Oh iya,
Pelan-pelan aja bang, jangan dipaksa. Detail ya Pak. Isal ini serem kali ya memperhatikannya sampai segini. Iya. Hati-hati Iya, loh bahaya. kalian di capture. Hati-hati. Keram. Lanjut, Oke. Bang. Intan bisa mikirin terserah apa aja kalimatnya. Nanti di Intan yang pertama bilang ya. Intan bilang awalnya jika dulu, baru kalimat yang Intan pikirin. Nah, Bentar. kalau abang nanti, Jika titik-titik, abang lanjutin maka. iya. Oke, siap. Mantap. Gas. Ayo. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bentar, weh. Baru mulai. Terima kasih. Udah. Dia kenapa? Ada ganggu. Udah semangat, Mitch. Saya telah mendaftar di volunteer team. Udah belum sih? Lama banget sih. Sal, tolong dulu. Salah banggal, Sal. Aduh, kena lagi awaknya. Di PHP-in aku. Dia pergi, coba. Aku ditinggal, guys, sendiri. Bang Ipul kena. Bang, kalau ada masalah cerita bang. Bang, jangan di ghosting dong, Intan. Bang. Bisa-bisanya. Si Pauline nggak jadi main Ini game. ada apa ini? Lagi ada orang datang kayaknya. Iya, coba panggil. Kita sudah masih tersambung dengan saudara siapa? Masih, Bu. Itu. Saipul. Lagi wawancara anak Ghosting dong, Intan. Oke. Ya, nampaknya kita terputus. Oke, weh. Baik. Oke, baik, sudah Oh, tersambung. sudah tersambung. Oke. Nah, lanjut lagi. Baik, silakan dilanjutkan laporan dari lapangan. Silakan, De Intan. Oke. Nah, aku ada. Pikir kamu tuh kayak mantulin suara aku gitu loh. Dia tuh kayak ada lagi temennya di sebelah. Udahlah, Bang Ipul. Sama yang lain aja lah, Intan. Dijailin awak ya. Bang Ipul jangan dipaksa bang. Oke, weh. Udah. Jangan dipaksa. Nggak mau, Intan ngambek. Udah diusir deh temennya, udah diusir tuh. Sebut aja nama Iksal Udah. 3 kali. Udah aman. Jangan lupa pakai jika ya di depan. Oke. Jika aku kembarannya mau di Ayunda, Maka akan aku guncang dunia. Buset. Terus Udah tadi. Dia Udah gitu doang. Jadi doang. nanti sebenarnya ada beberapa kalimat yang spontan nggak bisa kita pikirin, nggak maksudnya tiba-tiba aneh aja gitu. Misalnya tadi si Intan bilang jika aku mirip jadi mau di Ayunda. Nah, kalau kita mikirin yang kocaknya misalnya, maka akan aku kawinkan dia dengan nenekku. Misalnya kayak gitu bisa jadi kan? Iya. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang kocak sebenarnya yang tiba-tiba muncul nantinya. ya udah Isi. sekali lagi abang Jika Intan maka habis tuh cek. Jangan kalian dua Oke. aja lah. Ada 10 orang di sini. Aku habis di PHP-in tahu sama Bang Ipul, nggak apa-apa lah. Ya Allah. Iya biar seneng lah dia Sal. Isal jangan gitu lah. Ini udah di ini ya. Oke. Udah di email ya. Apa tadi namanya? Jika badanku 100 kilo, Maka aku akan makan Indomie setiap hari. Masih nyambung itu, masih nyambung ya. masih nyambung. Belum plot twist tuh. Belum Ya plot udah twist. kalian. Assalamualaikum. Aku sama Bang Aldo lah. Aku mau sama Bang Aldo lah. Coba sekali. Enggak, jangan. Nggak mau dia sama Musa. Yo. Tuh mau Ayo. dia. Cepat Mau lama dia. kali. Sabarlah. Aku yang Jika ya Bang ya. Kau jebak aku ya. Kau mulai question Jika. Ya udah Abang yang Jika, aku yang Maka. Wah, gas. Gak usah lah, kau aja lain Jika.
Loh kan? Udah nggak usah main Clan 2. Sudah, Bang. Gak Ngatur kaget aja. kan Mut sama bahasanya, jangan kaget. Baik. Enggak, ini Kali-kali ganti-gantian kita. Bandung, Sunda banget, Sunda Empire. Baik. Aku dulu Apaan Jika kau ya. di mana? Ya. Weh, kami mau main lo bising kali ya. Oke. Aku jadi wasit ya. Kasih tahu Bang Do, ayo gas. Semangat. Jadi Yuk. sebelum mulai mau kodima dulu. Udah lo Bang, abang kuki lama-lama. Dan mulainya dari dalam hati ya, nggak ada suaranya. Iya, Nggak nungguin ini loh. Udah bisa dimulai. Telepati. Beb, ini udah bisa kami mulai belum? Atau kalian masih mau ada pidato? Udahlah. Guru. Yuk. Tuh. Jadi gini Sal, Allahu Akbar ya Allahu Akbar. Bang, Kan aja. Aku boleh Ya. nggak? Aku mute. Kak Ika kita mute aja kasihan. Yuk. Kita jika. Oke, gas. Yuk. Jika aku tinggal di Martubung, Maka aku kayang. Nah, gitu kan? Betul kan? Kaya. Boleh. sayang. kayak Kayang Kayang. itu kayak gimana sih? Kayang itu Kayang. kayak gimana sih? Yang gini. Yang gimana sih? Nggak tahu deh. Jadi apa hubungannya sama tinggal di Martubung? Tunjukin Sal. Loh. Kayak yang kayak mana? Praktekan. Bang, aku lagi di kursi, nggak lagi yoga. Cuman aku nggak peragain kayang. cari Mut kayang. Aku kayang dia. Iya. Iya. Tapi dia nggak kayang aku. Udah sayang aku. Cuman lah. Ya. Ada lagi. Awas kok ya Sal, ke Martubung ya Sal. Kan Kak, bentar lagi dia balik ke Medan tuh, Kak. Bang Aldo Udah bilang, kita blacklist aja dia. Dia orang Karo, dia lompat langsung ke Karo. nggak, aku besok dari Denpasar transit ke Malaysia, nggak pulang ke Medan. Ya udah sana lah kok kalau diterima. Ini mau lanjut main game apa bubar? Jadi sesi curhat ya, Wi. Jadi sesi curhat. Ini masih main game apa gimana? Lanjut. Kita di sini kedatangan Mama Dede loh, Wi. Kamu Tia kan. Dong, Ma. Belum muncul loh. Belum muncul petuah mamahnya. Jadi kita ribut aja. Makanya kan. Kan kita tidak menghormati tamu. Kayak gitu ya, belakang layar, belakang meja ya. Main yang lain. Kamu ayo Oke. main yang lain. Ini jam berapa Oke. sih? Oke. Semuanya kondusif karena saya moderator, saya berkuasa. Semuanya kondusif, kalem, tenang, Tapi chill, enjoy. Diam. Kaintan diam. Nah, di mute. Bagus, mantap. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sudah ada contoh dari gamenya. Jika maka, sebenarnya biasa aja. Nggak terlalu menarik, tapi ya apa-apa. Karena buat jadi games. Terima kasih Bang Ipul dan Kak Intan yang tadi sudah memperagakan games yang biasa-biasa aja. Nah, saya sekarang ada yang mau nanya lagi ke mamah kita. Atau ada yang mau Mama disampaikan? kita, kapan gue sama papa lo? Serah gua lah ya kali ya kan ya. Biasa aja dong. Sombong baik bah. Lah kok kan cuma ngomong ya. Biasa aja dong. Ya ilah. Ya aku ampun deh aku Nah. sama anak-anak. Baik Mama, mohon maaf saya anak muda yang tidak tahu sopan santun. Mama mohon dimaafkan. Oke. Ini Mama ngisi materi apa mau uji ketawa aja gimana ceritanya? Aku harus apa lagi? Oh iya. Ini nggak ada yang mau nanya lagi, berhubung nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin ada closing statement dari Mama. Closing ceremony, ayo kita ke stadion. Oh iya, closing statement dari Mama Mutia, silakan. Closing statement. Kan biar kelihatan profesional acaranya. Udah gong tadi, aku udah, nanti klimaks. Udah gong. Apa ya? Udah. Aduh, di spotlight lagi. Udah aku bilang jangan di spotlight, buronan Interpol ngapain di spotlight? Iya tuh udah garis-garis tuh. Bajunya lagi. Abis ini ganti oranye. Saya kan bukan korupsi. Baju tahanan. Kita. Udah ketawanya Mama Mutia? Nggak, aku belum. mau ngucapin. Ya udah aku closing statement aku mau ngucapin terima kasih aja. Aku mau ngucapin terima kasih karena
Senin malamku sudah bersama kalian, sudah jadi hiburan untukku pribadi gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk teman-teman pasien nanti semangat, dan apa namanya yang aku sampaikan tadi mungkin belum sempurna ya, tapi semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jadi harapannya itu memang tidak berhenti sampai situ. Jadi silahkan teman-teman bereksplorasi ya, teman-teman latihan, teman-teman uji coba aja ke teman-temannya sendiri gitu ya, berkreasi aja, sering-sering banyak apa ya, banyak cari referensi sih gitu. Nanti insya Allah akan ketemu kok polanya ketika ngefasil yang asik dan menarik gitu. Oke, siap. Saya udah dapat ini ya pepatah petuah dari sesepuh kita dalam dunia perjunjuman. Silahkan nanti diserap ilmu-ilmunya pada hari ini untuk semua senior saya. Karena tadi diawali dengan pantun, jadi harus sudah tutup juga dengan pantun. Ya kan? Kok aku yang di spotlight, jelek kali muka. Ya, sorong papan, tarik papan. Makasih Om Mutia. Oke, Cringe, baik. Kita lanjut sekarang karena kita agendanya sudah selesai. Jadi, ini udah malam juga. Oke. Kamu Itu tadi apa? Itu mukodima atau Betul ya, Sal. Abang kalau cuma bisa komen diam aja. oh, Ini nggak usah. Kalau nggak ada solusi diam. aku kalau ditantang gini nggak bisa. Nggak bisa. Baca Udah kan, diam ya? aja. Diam aja. Iya. Aku serius nih. Nah, tuh kan kena marah Bang kan, mampus kan. Aku serius nih. Kena marah dia. Kena marah kan, udah aku bilang kena marah kan. Nah, ngelawan aku pula. Iksal so jago banget, males. Kok macet, Sal? Ya, kok gini? Durhaka kok, Sal. Kok dia beku? Karma Israel. Loh. Enggak, tadi aku cosplay aja, jadi kalau lagi nge-lag itu cosplay. Yaudahlah, Sebenarnya foto lama kali. Iya. Udah lu marah aja kakak, sabar dulu. Nah, sekarang kita foto dulu semuanya on cam, yang nggak on cam Gak pindah mau, regional. jelek. Yang nggak on cam pindah regional. Jelek, guys. Bang, gak usah di spot lagi. Sal, lu regional mana rupanya? Loh, saya koordinator Denpasar, Anda jangan macam-macam sama korek. Di sini sumut ya, tolong. Loh. Sombong amat. Yang ngajak saya jadi fasil kan kalian yang butuh saya. Kenapa saya ditekan kayak gini? Masa? Apa maksudnya? Keluarin aja dia, keluarin aja. Assalamualaikum.